القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il 'amilin kama naqra'uha bi niyatin Allah yursilu min khairawat qira'atina la arwahi abaina wa jadadina wa ummahatina jaddatina wa ummahat muslimina wal muslimat naqulu ila arwah al-mu'assisina wal mutabarri'ina li hadzal majlis kama naqulu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina fi muqaddimatihim syekhuna Kiai Haji Syafi'i Hazami asallahu subhanahu wa ta'ala ayyam fa'na bi ulumihim fid darain wa bi niyatin Allah yubariku fi a'malina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi marwana wa yarhamu watana wa yaqi wa yasiru jami'a hawaijina wa yubarikuna fi hadzal syahril karim. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan para guru, asatidzah, bapak hadirin bil khusus keluarga besar muallim Kiai Syafi'i Hazami sahibul majlis. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Ahad ini tanggal 11 Ramadan 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 2 April 2023, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmat sehingga ketemu itu kita sama-sama dapat kembali melanjutkan pengajian kita di bulan suci Ramadan yang keempat. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah dengan ilmu yang bermanfaat. Inna Allah Adam. Kita lanjut di halaman 24. Al-Faslusan asal kedua. Fima pada tentang hadis-hadis. Itu dalil-dalil yang terdiri dari hadis-hadis asar-asar. Dalil-dalil yang terdiri dari hadis dan asar. Kalau hadis dari Nabi, kalau asar dari sahabat dan tabi'in, yang menunjukkan jawazid ikhadis subhah, yang menunjukkan atas kebolehan, nggak bid'ah, nggak makruh, apalagi haram, kebolehan menggunakan menjadikan menggunakan subhah sebagai alat untuk menghitung zikir minal hujah. Itu ini minnya lebayan, keterangan dari mana gitu,
Ya kan, kalau orang dulu bilang apa-apa yang menunjukkan atas kebolehan. Apa itu apa-apa? Apa artinya apa-apa? Hujjah, dalil. Ya. Jadi kalau kita bilang dalil udah nggak perlu bilang hujjah, udah dalil. Kalau bilang apa itu apa-apa? Apa itu apa-apa? Itu hujjah wadihan. Dalil-dalil yang sangat jelas. Dalil-dalil yang sangat jelas yang terdiri dari apa tadi? Sabda-sabda Nabi dan perkataan para sahabat dan tabi'in. Di antaranya akhraja Abu Nu'aim, ya, di dalam bukunya Hilyatul Auliya. Ya, ini Hilyatul Auliya sebetulnya nama lengkapnya Hilyatul Auliya wa Tawaqatul Asya. Jadi kalau ente mau baca biografinya wali-wali itu, ya, biografinya wali-wali itu baca ya kitab ini karangan Abu Nu'aim namanya Hilyatul Auliya wa Tawaqatul Asya. Jadi wali-wali itu ada tokoh-tokohnya. Ini yang meriwayatkan Abu Nu'aim di dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Nah, tentang apa ini? Wali-wali Allah di antaranya Abu Hurairah, karena Abu Hurairah termasuk wali Allah. Ana, ana ini artinya hadasana, ya. Hadasana. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Ininya sanadnya. Yang mengatakan hadasana ini Abu Nu'aim itu. Kata Abu Nu'aim, hadasana Ahmad bin Ja'far bin Hamdan, hadasana Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, hadasana Al-Hasan ibn Sobah, hadasana Zaid bin Habab, an Abdul Wahid bin Musa. Qala akhbarani Nu'aim bin Mehrad. Nah, ini ada 107 Muhayriz, ada Muhayriz, ada Mehrad bin Abi Hurairah. Itu kan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah, ya. Anjadi, ya. Bin Abi Hurairah, anjadi Abi Hurairah. Begini. Nah, jadi kakaknya dari kakeknya Abu Hurairah. Anahu kana lahu baitun. Abu Hurairah itu punya apa? Punya baitun. Ya, apa baitun? Ya. Punya benang, maksudnya itu tasbih itu benang, kan ada yang benang itu fihi alfa udah ada 2000 betul ya, butir. Nah itu ada 2000 Allah ya. Kalau 2000 panjangnya kalau yang kita punya paling banyak 99 ya, 99 ya, sebab yang itu 333 ada yang 99. Awalnya ada berapa nih? 20.000. Palayanam, kakek saya itu nggak tidur sebelum dia baca apa? Tapi menghabisi itu tasbih yang ada di tangannya sebanyak berapa? Nggak tidur. Ini kan ada dalilnya dari perbuatan sahabat Abu Hurairah, ada sanadnya. Wa akhraja Ibnu Sa'din. Nah, Ibnu Sa'd di dalam kitab At-Tabaqat. Nah, ya. Tadi kan Abu Nu'aim, tadi Ibnu Sa'din di dalam bukunya Tabaqat. Ya, Tabaqat. Ya. Namanya Tabaqatul Kubra. Singkat Tabaqat. Ala-mana qalahu Suyuti. Nah, ini dikutip oleh Imam Suyuti. Nah, sanadnya gini. Amba'ana Ubaidullah bin Musa, Amba'ana Israel. Nama orang Israel, bukan Bani Israel, Israel. Anjabir Animro'atin. Nah, dari perempuan. Nah, perempuan dari mana nih? Hadasatu An Fatimah binti Husain, Husain bin Ali, Ali bin Abi. Nah, Anaha kembali pada Fatimah binti Husain.
Fatimah binti Husain, Husain bin Ali. Jadi cucunya Ali, perempuan ini Fatimah. Bahwa Fatimah itu tusabihu bihuyutin makun alaih, membaca tasbih menggunakan apa tadi itu? Ini bilang tasbih tadi itu. Ya ada benangnya, ada. Hal dan ini dua-duanya asar. Pertama asar dari Abu Hurairah, yang kedua asar dari Fatimah binti Husain bin Ali. Hadanil asarani yukhbironi. Dua asar ini memberitahu kepada kita tentang apa? Bijawazil adi bisubhatil mutadawah. Boleh kita menghitung menggunakan apa tadi? Tasbih al-mutadawalah yang tersebar ke mutadawalah yang tersebar di mana-mana. Islafan kok. Kenapa dikatakan di sini kebolehan? Karena lapar kok bainaha wa baina khaitil ya khaitil udah nggak ada beda antara apa itu tadi ya, mungkin kalau yang dimaksud dengan ini apa tadi benang. Jadi benang itu dibungsel-bungsel, tahu nggak ya, jadi nggak bukan ada biji jadi benang dibungsel, nggak tahu nggak iya ya, jadi panjang kan diikat lagi ya. Nah, jadi ada jarak itu diikat jadi nggak perlu pakai apa, nggak perlu pakai butiran. Nah, jadi tali itu dibungsel terus. Jadi nggak ada beda antara apa tali yang dibungsel dengan tali dengan benang yang ada butiran-butirannya gitu. Ini kan sama aja. Jumlahnya. Jadi nggak ada beda antara bainaha wa baina khaitil bainaha antara tali yang dibungsel tadi dengan antara tali atau benang yang ada ada butiran. Nah, baik butirannya itu tadi dibuat dari apa itu dari plastik atau dulu dari biji korma dibolongin dan lain-lain. Baina subhah laisat hakikatah. Karena yang dimaksud dengan subhah itu sesungguhnya tujuannya hanya untuk apa tuh? Yunazim ila ayunazim qadra manawa gitu ya. Sesuai ya, tujuannya itu hanya alat untuk apa? Yunazim ya. Ini ada catatan kaki yunazim nomor 1. Yunazim artinya yang dong ya, yang dong atau yunazim untuk menghimpun ya, mengatur ya. Apa tuh? Kontrol min nawa. Nawa kan dulu biji ya. Kontrol ukuran ya, ukuran ya. Min nawa dari apa tadi? Itu kodru manawa ya, atau orang yang niatnya baca berapa kan bisa menggunakan itu supaya nggak keliru. Enggak nih, di sini ada nih bukannya niat, nawa itu biji. Dari mana tahu biji? Ada auto atil almi. Nah kata-kata auto atil almi menunjukkan nawanya ini apa? Biji korma. Ya, ukuran dari biji korma, ukuran bilangan atau apa? Tulang. Kan tulang bisa dijadiin buat butiran-butiran. Tulang. Awal khasabah atau dari kayu, itu kan kayu tuh. Ya. Nah, ada tasbih yang dibuat dari kayu yang wangi kan ada. Kayu. Awal hajar atau dibuat dari apa? Batu. Bahkan ada yang orang kaya nih dibuat dari durur. Apa durur? Mutiara. Ini tasbihnya aja ini. Awal dari pilih ada talinya itu. Fayasiru kafaitin pihak nubadun gitu ya, minal unta. Sehingga jadilah benang itu ada beberapa iketan-iketan. Nah itulah tadi udah disebut apa, dua akar yang menunjukkan kebolehan. Baik, kemudian apa sosialis yang ketiga? Fi zikri, kalau yang tadi asal, kalau ini fi zikri hadisin marfu'in. Hadis marfu'.
Ima nahnu bihi, mako tentang mana nahnu bihi yang kita bicarakan gitu. Yang kita bicarakan apa? Liung lama agar supaya diketahui, gitu, kalau kita udah tahu ada hadisnya, diketahui anna jawazu semua memang larai babiha pilih bahwa kebolehan makan kisah tasbih sesuatu yang tidak diragukan pilih pada kebolehannya. Nah, mana itu hadisnya? Akhrajat Dailami di Musnadil Firdaus. Ya, jadi Dailami punya buku namanya buku hadis namanya Musnad Firdaus. Apa kata beliau? Nah, ini sanadnya Amba'ana, ya, apa itu? Kudus. Nah, nama orang yang Kudus, ya. Bin Abdullah bin Abdullah. Amba'ana Abu Ubaidillah Al-Husain bin Panjawi, Panjawi, itu ini bahasa pers, ada Sibawai, Rohwai, Panjawai, Asal-Asabi. Hadatsana Ali bin Muhammad bin Nasrawai. Hadatsana Ali Muhammad bin Harun bin Isa bin Mansur Al-Hashimi. Hadatsani pola itu pola-polanya nggak disebut. Pola hadatsani Muhammad bin Ali bin Hamdah Al-Alawi. Pola hadatsani Abdul Somad bin Musa. Pola hadatsani Zainab bin Sulaiman bin Ali. Pola, nah karena perempuan pola, ya. Hadatsani Ummul Husain bin Ja'far bin Hasan an ummiha an jatiha an aliyin. Nah, ujungnya dari mana? Ali dari mana? Kola Rasulullah. Nah, jadi kan ada sanadnya marfu, nyambung. Apa kata Nabi? Nikmal muzakir asuha. Nikmal muzakir apa? Asuha. Sebaik-baik yang ngingetin. Nah, kan gitu kalau nggak pakai gitu nggak ingat. 33 aja kalau nggak pakai gitu nggak ada itu nggak ingat. Ya. Sebaik-baik alat yang digunakan buat apa? Bikin atau yang apa mudakir duha. Itu sabda Nabi. Kata Auranahu Suyuti. Demikian juga hadis ini disebut diriwayatkan oleh Imam Suyuti. Musyiran ila isbatil maqsid bil qaulin nabawi. Musyiran Imam Suyuti mengisyaratkan isbatul maqsid bil qaulin nabi, artinya ada dalilnya, ada dalil kebolehan bertasbih dengan sabda Nabi. Ini kan sabda nikmat. Tuh, nikmat mudakir asuha. Lakin ta'aqawahu sayhun guru-guruku jadi saya berguru, gurunya guru saya, gurunya lagi guru yang berikutnya. Nah, siapa namanya? Muhammad bin Muhammad Al-Amir Al-Azhari fi risalati. Jadi ta'aqawahu nih fa'ilnya, mengomentari hadis tadi, dikomentari gitu oleh guru-guruku. Siapa guru-guruku? Muhammad bin Muhammad Al-Amir Al-Azhari fi risalatihi lati takarotiha asani dahu. Dia punya risalah nyebut sanatan. Bihtimal komentarnya itu apa nih? Guru-guruku mengomentari hadis tadi dengan ucapannya bihtimal ayakun al-murad bisubuh sholat katanya. Bisa jadi yang dimaksud oleh Nabi Suha itu bukan apa? Bukan menggunakan tasbih, tapi yang dimaksud apa? Oh, jadi kalau nikmal muzakiri as-sholah, sebaik-baik yang ingetin aku kata Nabi sholat. Ya, makanya kita disuruh sholat satu hari 5 kali. Nah, sholat 5 kali aja kita udah lupa. Ya, udah kelamaan antara sholat satu sama yang berikutnya kita udah lupa sama Allah gitu. Ketika ada sholat ingat lagi sama Allah. Nah, gitu maksudnya. Jadi kata saya guru-guru itu bisa jadi subha itu yang dimaksud bukan apa? Bukan tasbih, tapi apa? Sholat.
Jadi kata Nabi, sebaik-baik yang ngingetin aku sama Allah ketika datang apa? Sholat, waktu sholat azan. Tapi kemungkinan ini kan kemungkinan tafsir. Kemungkinan yang dimaksud sholat. Yang kedua, bi'adami sihatil hadis, kalau memang tidak bilang hadis tadi tidak sahih, ya, atau kemungkinan hadis tadi, ya, walaupun yang dimaksud semua itu tasbih, bisa jadi hadisnya nggak sahih gitu. Kan ada aja orang yang ngeritik-ngeritik, ya. Bisa jadi hadisnya tidak sahih kalau yang dimaksud itu tasbih. Bisa juga subha itu diartikan apa? Sholat. Itu kata guru. Hai suqala ba'da dzikril hadisil musalsal bisubha. Nah ini tadi nanti ada hadis musalsal. Setelah menyebut hadis musalsal tentang pakai tasbih yang dikarang oleh yang disebut oleh Imam Suyuti, ala risalatin latifatin samaha. Imam Suyuti bikin risalah. Namanya Al-Minhah Istuhah itu kemarin itu. La tarabiha tasbihu jama'atin al-sahabin nawa. Di sana disebut bahwa jamaah sahabat bertasbih menggunakan apa? Biji, ya, biji korma. Au bi khaitin bihi atau menggunakan apa itu tali yang ada apa teh? Bungselan. Ya, tadi itu seperti Abu Hurairah dan lainnya. Wa dzakara bihi ittila'ahu sallallahu ala man a'adda nawa li tasbih. Nah, menyebut juga tentang Nabi pernah melihat ada orang yang itu tadi yang bertasbih, yang berzikir menggunakan tasbih. Ada hadisnya disebut apa kata Nabi? Mu'allimuka aktsara min dzalik wa asal. Maukah kau aku kasih tahu dengan cara yang apa? Yang lebih mudah, ya, yang lebih banyak. Nggak usah pakai tasbih gitu, ya. Nah, bilang subhanallah kemarin itu ada mah Allah. Ya, jadi kalau kita baca subhanallah ada nama Allah, berarti Allah kasih pahala, ya, pahala tasbih sebilangan makhluk Allah. Wa yuhmalu ala adatihi syarifati minat taisir ala umatih. Nah, ketiga Nabi mengatakan kepada orang yang bertasbih menggunakan alat tadi, kata Nabi ada yang lebih baik. Nah, itu bisa diartikan emang Nabi adat kebiasaannya yang mulia tidak mau nyusahin. Bukan berarti orang bertasbih dilarang. Ya, bukan berarti ketika Nabi melihat ada orang bertasbih, kata Nabi, maukah aku tunjukin yang lebih? Bukan berarti orang bertasbih dilarang, bukan. Memang adatnya Nabi tidak suka nyusahin apa? Nah, itu bukan berarti dilarang. Ya. Nah, itu wayuhmal ala adati syarifah minatil amr wa dzakara fiha hadisan akhrajahu Dailami. Ya, disebut pula oleh Imam Suyuti hadis yang diriwayatkan oleh Dailami di dalam Musnad Firdaus tadi bisa nanti marfu an Ali itu tadi itu hadisnya apa? Nikmal madzakiri apa? As-suha wala talhar sihatuhu, ya. Wala talhar sihatuhu, ya. Nah, dia mengomentari, ya, hadis ini katanya nggak sahih. Jadi wayuk nama tadi yang kedua tuh bisa jadi tafsirin subha itu dengan apa? Salat sunnah kama huwa ahadu ma'anihi, sebagaimana salah satu di antara arti daripada subha itu salat, kan gitu. Bisa diartikan tasbih, bisa diartikan apa? Salat. Ya. Intah, itu kutipan dari siapa itu? Dari buku Imam Suyuti yang namanya apa sih? Ya, Al-Minhatul As-Subha. Untuk, nah ini Tuan Musonif mengomentari. Aku berkata, yu'ayyidu hadzal ihtimala wurudus istimali subha fi hadzal makna fi katsirin minal marwiyat. Yang menguatkan ihtimal ini, ihtimal arti subha itu sholat, bisa juga arti tasbih. Wurudus istimali subha, adanya riwayat menggunakan subha fi hadzal makna pada makna ini, makna sholat dan makna apa tadi? Bertasbih pakai
alat. Minal marwiyat, banyak daripada riwayat. Ma'anahu lam takuni subhatul ma'rufatu fi zamani Rasulillah. Disertai pula subhah yang kita kenal ini lam takun, ya. belum apa tasbih yang kita kenal ini pada waktu zaman Nabi belum apa nih, belum terkenal lah, ya, pada waktu zaman. Makanya kan tadi ada yang pakai biji korma, ada yang pakai tali dibungsa-bungsa. Kama qala Ali Al-Qari di dalam kitabnya Mirqatul Mafatih di Syarhi Miskatil Masawih, ketika menyalahkan hadis man tawaddo'a, ada hadis man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a tsumma atal jum'ata fastama'a, ini hadis sahih, wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati, ya. Kemudian apa ghufira lahu wa ziyadatu salasat ayam. Nah ini belum menyentuh tema. Nah ini di akhir waman masal khalqa faqad lahu. Nabi bersabda dalam hadis sahih, siapa orang yang wudunya bagus, yaitu ahsana wudunya bagus, ya. Apa artinya wudunya bagus? Adab-adabnya, sunat-sunatnya semua Islam. Cuma ada Jumat, kemudian dia apa? Pergi masjid mau sholat Jumat, wudunya dari rumah, ya. Kemudian sampai di masjid pas tama'a wa amsata, ya, saat khutbah dikumandangkan dia apa? Dengerin, ya, diperhatikan, dia nggak tidur. Gitu kan? Nah kalau orang tidur masa istama awan soto, baru khutbah, baru alhamdulillah aja udah malam lembut. Dia nggak tidur. Apa itu? Ghufirallahu, Allah ampuni, ya, baginya dosa, maksudnya ma bainahu bainal Jum'ah, antara Jumat dengan Jumat berikut. Kalau memang setiap Jumat dia tidur, yeah. Ini kalau meleknya cuma satu Jumat nggak nyambung. Ini yang nyambung itu antara Jumat sama Jumat, setiap Jumat nggak pernah lah tidur. Jadi masih kurangnya tidur. Di masjid tidur juga, ngaji tidur juga, kapan aja tidur. Jadi persyaratan Jumat ya. Kan yang nggak tidur gurunya yang ngomong. Saya kalau pakai kan ngomong. Diampuni dosa antara Jumat dengan berikut. Dan ditambah lagi 3 hari itu. Wajar itu salah saya. Nah yang menyangkut masalah tema kita, waman masal khalqa faqad lahu. Dan siapa orang yang saat lagi khutbah nyampe khutbah dia main apa nih? Batu kerikil. Nah di sini bisa juga batu kerikil main-main, bertasbih. Ya bertasbih, ya. Bertasbih, masal khalqa. Jadi setiap waktu ada wazifahnya gitu, ya. Waktu sedang dikomandangkan khutbah oleh khatib, wazifahnya apa? Dengerin, ya gitu. Nah kalau kita lagi ngapa-ngapain, ngapain? Bertasbih, itu kan ada wazifah. Orang lagi khutbah malah dia bertasbih, ya itu namanya nggak cocok. Ya, jadi kata mu'alim kalau orang yang beribadah nggak cocok dengan waktunya, bagaikan orang yang melihat ada batu es ngumpul dia berkipas. Apa kan kalau panas ngumpul, itu biasanya panas apaan kalau ngumpul? Panasnya api. Nah ada batu es ngumpul begini, nggak cocok. Banyak pakai ini, banyak itu. Ada lagi kalau ada jenazah itu kita disuruh tafakur. Ada jenazah depan kita, tafakur, yang mikirin, tafakur dia mau, bukan zikir nih loh. Wahyu, la ilaha illallah, bukan tempatnya tahlil.
Ya, tempatnya tahlil bukan. Kalau ada jenazah bukan apa? Tahlil. Makomnya makom apa itu? Tapakur, ingat mati. Ya, nggak cocok kalau di depan jenazah. Banyak kerjaan orang kan. Hah? Ya, karena ikut-ikutan. Iya. Kalau bisa bilang ada jenazah, wah hidup gitu. Iya. Gitu. Berarti kayak batu es nipas tuh. Nah iya, sama seperti orang lihat es ngebul ya ini pas. Pas. Ya. Itu waman masal hasal pakot labo akhrajahu Abu Dawud wa Wai. Nah, nanti masal hasal ini kan bertasbih menggunakan apa? Nah, menggunakan batu kerikil. Al-murad bimasil hasal tuh. Nah, bisa juga di sini hasal ini tasyatul adil itu bisa juga diartiin. Apa itu? Ya? Nah, tapi ini nggak cocok kalau di tafsir ini, yaitu membersihin apa? Membersihin kerikil yang ada di tanah ketika dia mau sujud. Ya. Jadi kalau kita mau sujud, mau dibersih-bersihin. Ya, dibersih-bersihin mau sujud, mau meletakkan apa? Dahi, ya, dibersihin dulu gitu ya. Fa'innahum kanu yasjuduna 'alaiha. Karena mereka itu sujud di atas batu kerikil. Jadi dulu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ada batu kerikil. Jadi kalau kita mau sujud aja langsung, nggak usah pakai dewa. Wakila taklibus subhah wa adiha, ada yang nafsirin juga haso ini itu tadi sambil dengar khutbah sambil bertasbih. Nah itu labo udah. Apa itu labo tadi? Kan janjinya Allah mau diampuni dosanya, tapi syaratnya jangan begitu tadi tuh. Ya. Oh, jangan main-main tasbih atau jangan bertasbih, jangan. Nah, kalau sini wafihi anasuhah al-ma'rufah lam takun fi zamanin Nabi. Nah, hadis ini juga menunjukkan bahwa tasbih yang kita kenal sekarang belum ada waktu zaman Nabi. Jadi orang bertasbih itu tadi apa? Pakai apa? Batu. Wakat juga bisa juga dikatakan ada mukauni subhatil mutadawalati fil ahdi nabawi la yamna'u hamlu subha waqi'ah fil haditsil mazkur. Bisa juga dikatakan walaupun subha yang beredar, mutadawala beredar waktu zaman Nabi itu la yamna'u hamlu subha waqi'ah fil haditsil mazkur ya. Jadi walaupun subha waktu zaman Nabi belum ada seperti sekarang, tidaklah mencegah gitu kebolehan bertasbih gitu ya, karena itu kan hanya alat. Nah ini dibuktinya. Waqad akhbara Nabi SAW an katsirin minal asya' allati hadatsat ba'dahu fayuhtamal ayakuna hadza minha. Nabi ngasih tahu tentang segala sesuatu banyak yang belum terjadi waktu zaman Nabi, terjadinya sesudah apa itu? Nah, sesudah zaman Nabi. Nah, ini termasuk subha ini. Ya. Jadi walaupun belum ada subha, Nabi udah ngomong gitu. Nah, berarti ini termasuk berita yang Nabi sampaikan yang akan terjadi setelah zaman Nabi. Nah, jadi penafsiran subha dengan arti bukan subha udah tertolak tadi. Wa amma ada musihah, adapun ada yang mengatakan bahwa hadis tadi nggak sahih kan gitu kan? Falayakna bil marom, bulugul marom, ada deh bulugul. Nah, apa itu maksud marom itu? Ya, mencapai maksud. Al marom itu kan yang dituju. Adapun seandainya ada yang mengkritik bahwa hadis ini nggak sahih gitu. Ini juga tidak mencederai. Seandainya hadis ini dikatakan tidak sahih, ya, tidaklah mengurangi, ya, tidak mencederai al-marom maksud kebolehan pakai apa? Nah, kenapa? Ya anal hadis atau ayuba mu'tabarun fi fadhailin. Ya, karena hadis dhaif itu bisa dipakai gitu lah, dipandang, dipakai untuk apa? Fadhailun. Ya. Jadi walaupun seandainya dicela bahwa hadis ini sahih, nggak masalah, ada masalah. Karena hadis dhaif kata ulama mu'tabarun bi fadhailil amal. Ala masarraha bihi jama'atun minal ulama. Siapa yang bilang
bahwa hadis dhaif itu mu'tabar, ya, jama'atun minal a'lam. A'lam itu artinya ulama-ulama besar. Ya. A'lam ini asalnya a'lam itu alam itu adanya bukit. Ya, kalau kita bilang kan bendera. Nah, jadi kenapa dikatakan ulama a'lam, ulama besar? Karena kalau ya gunung dari jauh udah kelihatan. Nih kan gunung dari jauh kelihatan. Nah kalau ulama dikatakan a'lam berarti ulama besar, orang udah pada kenal sama dia gitu. Ulama alam yang mengatakan bahwa hadis dhaif mu'tabarun fi fadhailil. Wa min sama awradahu Suyuti fi ma'ridil istidlal. Oleh karena itu hadis ini disebut oleh Imam Suyuti ketika menjadikan dalil kebolehan pakai apa? Tasbih. Kata Ali Al-Qari, demikian juga Ali Al-Qari di dalam kitab Mirqat menyebut hadis ini. Filab zikri ba'da sholat, zikir sesudah sholat. Nah, ya, apa kata Ali Al-Qari? Soha ala Nabi SAW karena yang utul zikri yang ini. Nabi ngitung zikir dengan apa? Nah, tangan kanan, maksudnya pakai jari kanan. Ya. Jadi nggak ada beda jari kanan pakai tasbih sama aja. Kan tujuannya buat ngitung. Wawarada anahu qol, ya, ada lagi hadis, ya, anahu qol waqibuhu bil anamil. Kata Nabi apa? Hitunglah, hitunglah zikir kamu dengan apa? Ujung, ya, anamil itu ujung, kan ujung jari. Ya. Fa innahunna mas'ulatun mustantaqat. Itu mana disebutnya? Karena ujung jari itu nanti apa? Ditanya dan menjadi apa? Bisa ngomong lah, bisa ngomong, menyaksikan. Wajah di sana dhaif an Ali marfu. Nah, tadi hadis tadi sudah disebut apa itu? Hadisnya marfu ini yang tadi dikatakan hadis dhaif. Ya, kata Ali Al-Qari hadis marfu. Nih mazakir apa itu? As-sunnah. Wa an Abi Hurairah annahu kana lahu khaytu tadi itu. Ya. Abu Hurairah punya apa itu? Bungselan tali yang jumlahnya berapa itu? 2000. Mukala yanamu hatta yusabih bin awal. Wa fi riwayatin kana yusabihu bin awal. Dari kata lain Abu Hurairah pakai apa itu? Biji korma. Kalau Hajar, ya, riwayat di tasbih bin nawa banyak itu. Ada riwayat pakai nawa, ada riwayat pakai hasol, banyak banget. Anis sahabat, wa ba'di ummahatil mu'minin, bahkan ra'ahan Nabi wa aqarroha, ya. Bahkan pernah Nabi ngeliat, ya, ya, perempuan-perempuan bertasbih, Nabi kita ngeliat dan Nabi kita mengakuinya aqarroha. Nah, yang terakhir pengajian hari ini kita akan membaca hadis musalsal tentang apa? Tasbih. Pasrowi dibayani anna sulhata kanas musta'malan di zamanis. Ini dalil bahwa subha itu digunakan waktu zaman sahabatnya ada hadis musalsal. Ya, terkenal yang meriwayatkan musalsal Syekh Yasin. Yang di antara musalsal menggunakan tasbih. Guru menyontohin baca tasbih pakai tasbih guru, dan kemudian ceritain dari mana poinnya lalu sampai zaman Wahibul Musalsalat. Nah ini di hadisnya wafat maaf. Nah tadi kan udah lewat, tadi udah disebut apa itu? Anna Abu Hurairah karena yusabihu di faidin tadi kan. Abu Hurairah sebelum tidur apa tadi? Baca tasbih menggunakan apa tadi? Tali. Buntelan-buntelannya ada 2000. Nah itu ainu wujudi suha, itu adalah namanya tasbih. Itu sama dengan jadi yang digunakan oleh Abu Hurairah apa bungselan bentali itu adalah apa itu? Tidak lain itu ainu itu tidak lain apa? Udah adanya lah, tidak lain juga adanya apa? Nah, alat tasbih pada waktu zaman itu. Ya. Wawaroda fi hadis musalsal. Nah, inilah hadis musalsalnya. Ya, kita baca.
Anal Hasan Basri karena yastamil suha. Nah, Hasan Basri kan tabi'in. Nah, setelahnya zaman sahabat siapa ya? Hasan Basri. Jadi kan Abu Hurairah. Karena huwa fi asri sahabat. Nah, Hasan Basri kan yang namanya tabi'in pernah jumpa dengan apa? Sahabat. Nah, jadi dari mana dalilnya Hasan Basri pakai tasbih? Karena dia jumpa sahabat. Wa huwa ma'adazani bihi al-walidul majid. Ya. Nah, inilah kata pengarang buku ini nih, ya, Syekh Laknawi. Ya, ijazah yang saya dapat dari al-walid bapak saya, Al-Majid Maulana Abdul Halim bin almarhum, ya, bin almarhum, ya, di Robi Sa'ban. Nah, saya dapat ijazah dari bapak saya tentang tasbih ini, pakai tasbih dari, ya, bapak saya Abdul Halim pada tanggal 4 Sa'ban. Oh, itu tanggalnya diingat. Tahun berapa? Ya, 1285. 1200 Jadi kalau bahasa bilangan bahasa Arab bisa dari kecil ke gede. Sanata Homsin bahasa manin ba'dal Arab komitahi macam tahun 85 setelah tahun 2000, setelah tahun 1200. Iya, tahun 1285. Nah, kan beliau itu meninggalnya kemarin tahun 1304. Nah, ya. Jadi saya dapat ijazah musalsal dari bapak saya Abdul Halim namanya. Tahun berapa ya? 1285. Waqad ra'aitu mulazamatul subhah. Saya ngelihat bapak saya pakai tasbih. Saya tanya, kemudian bapak saya ngijazahin gitu. Apa kata bapak saya? Ajaz tuka. Ajaz tuka. Bima ajazani. Oh, dari mana tuh bapaknya dapat ijazah? Oh, dari Syekh Abdul Ghani Ad-Dahlawi. Nah, itu guru bapaknya nih, pakai tasbih itu. Siapa Abdul Ghani Ad-Dahlawi? Nazilul Madinah. Pernah mukim dah. Nazil itu mukim di mana? Di Madinah. Nah, itu, Abdul Ghani siapa itu? Mu'alif Injah, ya, Al-Hajah, Bisarhi Sunan Ibnu Majah itu. Jadi Ibnu Majah ada salahnya, namanya Injahul Hajah Bisarah Sunan Ibnu Majah. Itu Abdul Ghani itu yang ngajarin bapaknya. Nah, dia dapat ijazah dari mana lagi nih? Dari mana? Dari mana? Yakni Hasrul Syarif anhu, ya. Jadi ada, jadi dari mana tuh? Qad ra'ahu biyadi sama. Qala ajaztu ka bima yajuzu li riwayatu wa huwa madhkurun. Tadi sampai mana tuh? Almarhum Al-Majdi Ad-Dahlawi gitu. Wa kana dzalika. Guru saya dapat ijazah dari gurunya tahun berapa tadi? Tahun, ya, 1280. Kalau yang tadi kan 85 udah ke bawah. Nah, sekarang kan ke atas. Nah, jadi guru saya dapat ijazah dari gurunya tahun 1280. Nah, ini kalau yang namanya musalsal, itunya diperagakan tasbihnya. Gurunya lagi pakai tasbih. Nah, saya ijazahin kamu gitu kan. Ya gitu. Nah, kita nggak bawa tasbih, udah anggap kita bawa tasbih. Jadi gurunya sambil megang tasbih. Nah, itu tahun 1280. Apa kata gurunya yang ngijazahin kepada anak murid itu, guru bapaknya? Ajaz tuka bima yajuzuli riwayatuhu wa huwa mazkurun. Nah, ini ijazah ini ada di dalam sanad Syekhuna Syekh Abid As-Sindi Nazilul Madinah, ya. Nah, itu yakni Hasrul Syarif namanya itu, ya, bukunya. Qala huwa fi Hasrul Syarif. Nah, gurunya ini dapat ijazah lagi dari gurunya lagi, siapa itu? Nah, Walani, ya. Jadi gurunya pegang tasbih, langsung tasbih dihadiahin itu kepada anak muridnya. Ini saya ijazahin kamu. Itu namanya Nawalani.
Ya, Nawalani telah memberikan aku tasbih, ya, Syekh Yusuf bin Muhammad bin Alauddin Al-Majdi. Subhah tuh saya dikasih tampil ijazahnya. Nah ini gurunya ini dapat lagi guru tasbih dari gurunya lagi nih. Tuh, Nawalani Syekh Abdul Khalik bin Abi Bakar Al-Majdi. Roa itu biyadi sama. Ini ketika aku melihat di tangannya apa? Ya. Kata gurunya lagi, saya ini dapat ijazah tasbih dari guru saya lagi, namanya Muhammad Asindi. Nah ini nggak disebut tahunnya dan. Nah kenapa aku diijazahin? Karena saat itu saya ngelihat di tangannya ada apa? Nah itu namanya musalsal. Kalau musalsal itu setiap itu mesti diperagakan. Ya. Kata gurunya itu, Nawalaniha, saya dikasih ini tasbih oleh gurunya lagi, Abdullah bin Salim Al-Basri. Kenapa saya dikasih ijazah? Saya ra'aitu hafiyah ini, saya melihat di tangannya ada apa? Ya. Gurunya bilang lagi, Nawalaniha Muhammad bin Alauddin Al-Babuli. Kenapa saya dijazain? Ra'aitu hafiyah ini. Kalau Nawalani Abu Najah Salim bin Muhammad As-Sanburi, ra'aitu hafiyah ini. Terus sampai kata, Qala Nawalaniha An-Najm Muhammad bin Ahmad bin Ali Al-Ridi, ra'aitu hafiyah ini. Qala Nawalani Asy-Syaikh Zakaria Al-Ansari. Nah, ini udah sampai mana nih? Nih, Syekhul Islam, ya. Syekh Zakaria Al-Ansari. Nah, ini guru fikih kita. Ra'aitu hafiyah ini. Kata Syekh Zakaria, dari mana Syekh Zakaria? Dari gurunya siapa? Al-Hafiz Ibnu Hajar. Ya, ra'aitu hafiyah ini. Qala kata Hafiz Ibnu Hajar. Nawalani Majduddin Yaqub Al-Fairuz Abadi itu malah pengarang kitab Komus. Itu gurunya Ibnu Hajar itu. Ya, dia dapat ijazah apa itu tasbih dari gurunya namanya Fairuz Abadi. Ngapain? Roa itu hafiyah ini. Sampai ke Fairuz Abadi. Nah, hak ini isyarah ilan tikoli sanad min tariqin ukhra. Itu tadi sanad satu sanad. Ada lagi sanad berikutnya. Nah, kalau yang tadi kan sanadnya ya dari mana tuh? Dari pengarang buku ini dari bapaknya. Nah kalau ini enggak, kata bapaknya ini, bapak pengarang buku ini Syekh Laknawi. Ajazani, jadi dia dapat ijazah bukan satu ini, bukan satu sanad. Nah, ada sanad berikutnya itu, hak itu di bawah ada. Jadi kalau ente baca hadis ya, hadis dari sumbernya ada hak itu artinya hiwala. Jadi isyarah ilan tikoli sanad min tariqin ukhra itu 147. Kalau ada hak itu singkatan dari apa? Pindah ke sanad yang lain. Nah ini sanad kedua nih. Beliau ini dapat berapa sanad. Sanad yang kedua yang dijazain saya gurunya orang Mekah. Nah ini termasuk gurunya siapa? Gurunya Syekh Yasin. Ya, ini kebanyakan Syekh Yasin sanadnya dari beliau ini, yaitu Ahmad Zaini Dahlan. Kalau mau tahu pengarang kitab Mukhtasar Jiddan. Jadi kalau kita baca nahwu ada jurumnya. Nah jurumnya itu salahnya apa? Mukhtasar Jiddan. Itu yang bikin Mukhtasar Jiddan ini siapa nih? Nah, Ahmad Zaini Dahlan. Mu'alif Siratun Nawawiyah fi Dzulqa'dah tahun berapa itu? Nah, tahun 79. Tahun 79 ya. Maksudnya 79 1379 gitu, bukan 1000, sekarang 1404. Bukannya tahun 79, setelahnya 1379. Roa itu sama dia ini. Saya dapat ijazah karena saya ngelihat tasbih ada di tangannya Syekh Zaini Dahlan. Kata Syekh Zaini Dahlan, ada suka bima ajazani bihi khatimatul muhaqqiqin. Menurut saya ini dapat ijazah dari guru saya. Siapa itu namanya? Syekh Utsman bin Syekh Hasan Ad-Dimyati Asy-Syafi'i. Beliau dapat ijazah dari gurunya. Guru-gurunya ulama Al-Azhar, dan kasih banyak banget ajaluhum yang besar diantaranya Muhammad Al-Amri.
Qala huwa fi risalati. Nah, dari Syekhul Azhar bilang yang ijazahin saya Syekh Shihabuddin Ahmad Al-Jauhari dari gurunya Abdullah bin Salim Al-Basri Al-Makki. Nah, beliau mengatakan nawalane subha Syekh Muhammad Sulaiman Al-Maghribi nawalaha lahu Abu Utsman Al-Utsman. Sampai akhir tuh wa'aituha biyadi ya. Kemudian langsung di halaman 30. Faqultu lahu ya Ustaz wa anta ilal an ma'suha. Ada orang bertanya, kamu ya Ustaz sampai sekarang masih pakai apa? Tasbih. Apa jawaban gurunya? Kata ra'aitu Ustazi Junaid. Kayaknya udah sampai kemarin. Junaid seorang ulama tasawuf ya. Faqultu ya Ustaz. Nah ini hari ini musalsalnya pakai nanya. Kalau yang tadi kan saya ngelihat. Kalau ini musalsalnya apa? Ya Ustaz. Anta ilal an ma'suha. Ini misalnya ini diulang-ulang itu. Ya, setiap ada itu ya apa ini? Saya Ustaz, saya ngelihat ente masih saja pakai suha. Kenapa? Nah, gurunya mengatakan itulah yang saya lihat dari guru saya. Siapa itu? Ya, Junaid gurunya apa? Sirri As-Saqati. Nah, ini gurunya Junaid. Ya, karena di tangannya ada apa? Apa tuh ya Ustaz? Kata Sirri As-Saqati. Melihat gurunya lagi. Kenapa ente sampai sekarang masih pakai suha? Ya, kata gurunya. Ya. Gurunya lagi ra'aitu ustazi namanya Ma'ruf al ini segitu kan kalau kita baca tasawuf ini kayak asing nama. Nah ini gurunya namanya Ma'ruf al-Khali karena di tangannya ada suha. Pasal tubuh aku nanya kata siapa yang Ma'ruf al-Khali nanya lagi ke gurunya ya amma saat tani anhu saya pernah ditanya ya seperti apa yang kau tanya sama aku. Kalau saya nanya sama guru saya ya, ra'aitu Ustazi Bishr Al-Hafi. Ini kan ulama-ulama tasawuf ini. Kata Bishr Al-Hafi guru saya ya, saya juga pernah nanya sama guru saya, kenapa kamu pakai ya, sampai kepada siapa ya, istakmana fil bidayat maupun nanat sukuh bin nihayat. Jadi dari mulai saya bertasbih sampai akhir saya nggak pernah lepas gitu tasbih ini. Kenapa nggak pernah lepas? Ini uhibu an al-qawma bi qalbi wa yadi wa lisani. Sebab saya ingin zikir itu semuanya ada. Hati ikut zikir, tangan ikut zikir, lisan ikut zikir. Nah, disertai dengan batu-batu tadi yang bisa menyaksikan saya. Qala Muhammad Al-Amir sambungkan ya. Ini salati. Qala Syekh Abdul Abbas Ar-Rattan ya. Tabayyana min qaulil Hasan anna subhat kanat mawjudatan gitu di zamannya soal ternyata tasbih ini sudah ada waktu zaman li anna bidayatahu bi zamanihim. Karena mula-mulanya orang pakai alat ini pada waktu zaman sahabat. Kultu ya. Kultu Muhammad Amir itu yang bilang kultu. Yang kultu Pak ini siapa itu? Muhammad Al-Amir. Kultu ma'ulima annaha la tasihu fi zamanin Nabi. Nah, kalau memang tasbih seperti yang sekarang dimulai dari zaman sahabat, berarti waktu zaman Nabi belum apa-apa. Tasbih. Tapi walaupun belum ada pakai tangan, namanya tangan sama juga apa? Tasbih juga ya. Wala mastahara man adaha min khulafai. Demikian juga belum terkenal orang yang menghitung zikir pakai tasbih pada waktu zaman khulafa. Qala Syekh Abid ahlul musalsalat ya, Syekh Abid ini ahlul musalsalat qad awrada hadzal musalsal ya. Musalsal ini disebut nih tadi asyara sahawi ila ghalibi turuqihi wa qala inna madar riwayatihi ala Abil Hasan As-Sufi wa qad rumiya bil wad'i. Ada yang menuduh kalau ini hadis maudhu. Wa riwayat Umar Al-Makki Anil Hasan Basri
mu'dhal. Nah, adapun riwayat Umar Al-Waqi hadisnya mu'dhal. Cuma salahu antarikin akhar wa sakata. Nah, walaupun ini hadis mu'dhal, ada torik lain. Nah, torik lain dia diam aja. Nah, berarti ini enggak maudhu, enggak mu'dhal. Jadi banyak sanad. Wa dhahara min hadzal tasalsul. Nah, nampaklah dengan hadis musalsal ini anna subhata kanat muttakhadatan fi hadis. So tasbih ini sudah dijadiin, sudah dipakai sejak zaman sahabat. Dzalika li anna bidayatal Hasan kanat di zaman ini. Tadi kan Hasan Basri dari sahabat. Ini waqad ra'a Utsman wa Ali wa Talha. Waqad ra'a Utsman wa Aliyan. Siapa ini? Hasan Basri pernah jumpa dengan siapa ini? Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Talha kan. Tabi'in syaratnya ketemu sama siapa? Sahabat. Ini Hasan Basri ketemu Utsman, Ali, Talha. Wa kana yaumudar. Itu terkenal dengan julukan Yaumudar Ibnu Arba'asyara sana. Waktu itu Hasan Basri umur berapa? 14 tahun. Ya walaupun 14 namanya kemudian ketemu. Ketemu siapa? Sahabat, namanya tabi'in. Waqad rawa waqad ruwiya an khalqin katsir min sahabat. Waqad rawa gitu. Hasan Basri ini banyak ngeriwayatin dari mana? Dari para sahabat. Wa qissah Juwairiyah awal dalil ayat. Di antaranya adalah kisah Juwairiyah, ya. Ini dalil yang menunjukkan Hasan Basri ini tabi'in melihat tuh sahabat pakai tasbih. Lidzalika al-Suyuti fihi risalatan mustaqilah. Oleh karena itu Imam Suyuti bikin buku ya tersendiri tentang apa itu? Pakai tasbih pada waktu zaman sahabat gitu. Baik, waqala Salim bin Abdullah bin Salim al-Basri al-Makki fi risalatihi al-Imdad fi ulumil isnad ba'da ma dzakara tariq walidihi kama dzakarahul Amir. Qala Syekh Abdul Abbas Abadad tabayyana min qaulil Hasan Basri anna subhata kanat mawjudatan muttakhadatan fi ahdis sahabat, ya. Li qaulihi hadza syai'un kunna istamalnahu fil bidayat. Ini alat yang kami gunakan tuh fil bidayat sejak zaman dulu. Wa bidayatul Hasan yang gue riset karena masa Rasulullah. Sedangkan Hasan tuh yang ngomong ini dia itu pernah jumpa dengan apa? Sahabat. Fa innahu wulida, ya. Hasan ini dilahirkan di sanataini baqiyata min khilafati Umar, ya. 2 tahun sebelum Umar meninggal dunia. Ini apa lahirnya siapa? Lahir Hasan Basri masih dapetin si Umar, ya, waktu itu Ali juga. Kalau dia orang Utsman, Ali yang Talha. Bahkan ada riwayat mengatakan bahwa tadi Hasan pernah melihat Utsman dan Ali dan Talha. Wa khadara yaumudar tadi kan, ya. Fi qadiyati Utsman. Wa umruhu 14 tadi umurnya itu Hasan Basri 14 tahun. Wa ruwiya an Utsman. Ada Hasan Basri ngiriwayatkan hadis dari Utsman dan Ali. Bahkan wa Imran bin Husain. Ini sahabat semua. Wa Ma'qal bin Yasar, wa Abi Bakrah, wa Abi Musa, wa Ibnu Abbas, wa Jabir, wa khalqun katsir min sahabat. Wa khilafu fi riwayatihi Ali an Ali masyhur. Adapun riwayat dari Sayyidina Ali Hasan Basri masyhur. Wa dzakara Suyuti hadzal musalsalah. Nah, tadi musalsal tadi disebut oleh Imam Suyuti min tariq Abi Abdullah Muhammad bin Abi Bakr. Qala akhbaranil Imam Abul Abbas Ahmad bin Abil Mahasin Yusuf di qiraati alaihi. Nah, itu tadi setiap musalsal menyebut apa? Ra'aitu bi yadihi subha. Qala akhbaranil Imam Abul Abbas Abul Mudhaffar Yusuf bin Muhammad bin Mas'ud at-Tirmidzi. Ra'aitu bi yadihi subha. Qala ra'aitu Ali, ya, Sayyidina Abi Sana. Ra'aitu ala Sayyidina Abi Sana. Ra'aitu fi yadihi subha.
Qala akhbarani Abdus Somad Ahmad bin Abdul Qadir ra'aitu fi yadihi subhan. Qala akhbarani Abu Yusuf bin Abdurrahman bin Ali ra'aitu fi yadihi subhan. Qala akhbarani Abi ra'aitu fi yadihi subhan. Qala qara'tu ala Abil Fadli ibn Nasir ra'aitu fi yadihi subhan bi sanadil madhkur summa qala kalau lam yakun fiti hadis subhati wa muwafiqah liha sana wa dukhul fi silkihim la sarat bihadzal i'tibar min ahamil umur wa akibiha. Seandainya, nah ini kesimpulan, seandainya menggunakan tasbih itu tidak sesuai dengan mereka para ulama-ulama sahabat, seandainya pun tidak sesuai, maka maka jadilah ya memakai subhan dalam sekarang ini min ahamil umur. Seandainya ya, seandainya tidak sesuai pun pakai subhan itu termasuk sesuatu yang penting. Apalagi semuanya ini sesuai ya, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh siapa? Oleh sahabat. Tentang seandainya nggak sesuai saja ya menggunakan tasbih ini termasuk apa? Ahamil umur wa kadiha pakai pak wahiyah muzakirah. Apalagi kalau pakai tasbih itu gunanya untuk apa? Ngingetin di anal insan qala ayaroha ila yaturuh. Karena manusia qala ayaroha ya sedikit ya roha ila musasubha ila. Kita kalau melihat ada orang megang tasbih, berarti kita itu tahu kalau dia sedang apa? Sedang zikir. Kecuali kalau tasbihnya itu sebagai aksesoris. Ya gitu. Kena di anal insan qala ayaroha ila wa yudzakiruh. Kena manusia itu ya qala ayaroha ya, apa itu? Sedikit kalau kita melihat orang di tangannya ada tasbih, kecuali kita apa? Melihatnya, kalau kita berpikir kalau dia itu sedang bertasbih. Hadza min a'zami fawaidih. Ini adalah di antara ya, faedah yang besar menggunakan apa? Tasbih. Kan gara-gara ente pakai tasbih ente ingat Allah gitu. Wa bidzalika kana yusamiha ba'du salaf. Oleh karena itu tasbih itu dinamai oleh sebagian ulama mudzakir. Apa mudzakir? Yang ngingetin Allah, yang mengingatkan kita zikir Allah salah kita. Itulah tadi kesimpulan daripada hadis mursal. Al-Fasul Qomis di Nususil Ulama Ajal Tuhan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Oke. Ya. Kalau hari Jumat kita berzikir bertasbih aja lagu, oke. Kalau misalkan lagi khotib, tiba-tiba khotib udah mulai, ada datang langsung sholat Pak Kiai, itu sehubungan nggak dengan? Enggak, itu memang ada hadisnya khusus. Nabi sedang khutbah, ada seorang sahabat, ya, langsung duduk, Nabi tegur, sholat. Nah itu ada hadis khusus. Jadi walaupun khotib sedang menyampaikan khutbah, kalau baru datang harus sholat dulu. Tapi sholatnya jangan ada. Nah, Panjang-panjang aja. Jadi ini nggak bisa disamain seperti orang-orang khotib itu sambil apa? Karena ada hadisnya khusus. Peristiwa. Nah, peristiwa. Nah sekarang Pak Kiai, kalau ada khotib Jumat, kotak berjalan Pak Kiai. Kalau ayam itu. Nah itu enggak, maksudnya dihubungkannya gimana tuh? Ya, iya, kalau mau kotak itu harusnya sebelum lah. Nah, sebelum khutbah semua apa ini juga termasuk lapo ini. Lapo. Berarti yang salah panitia DKI masjid atau kita, Pak Kiai? DKI masjid atau kita itu yang kotak berjalan? Sekarang saya mau tanya, itu termasuk DKM kan? Kalau itu termasuk DKM, dia salah juga. Itu teguran Pak Kiai, itu kebanyakan. Makanya kan di kampung saya kan kalau itu kan waktu itu sebelum khotib, sebelum azan kedua kan, namanya selawat.
Allahumma sholli. Ya begitu emang. Banyak begitu pakai. Baik. Mari sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita panjang umur, keadaan sehat, afiat selalu dan bertauhid hidayah, tetap iman saat dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.